Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membawa kita pada sebuah titik penting dalam perjalanan pelayanan Yesus. Dalam ayat ini kita melihat Yesus secara terbuka memberitahukan kepada para muridnya tentang perjalanannya ke Yerusalem, di mana perjalanan ini akan menjadi klimaks dari misinya di dunia. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan geografis atau tempat, tetapi sebuah perjalanan menuju penggenapan rencana keselamatan Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman dahulu. Apa yang boleh kita petik dalam renungan hari ini? Yang pertama, ketaatan dalam menghadapi rencana Allah. Dalam ayat ini, kita melihat ketaatan Yesus yang luar biasa. Yesus mengetahui persis apa yang menantinya di Yerusalem, yaitu pengkhianatan, penderitaan, penghinaan, dan kematian yang mengerikan. Namun Yesus tetap melangkah dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Yesus tidak lari dari rencana Allah, meskipun rencana itu berarti Yesus harus menderita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali diperhadapkan dengan situasi sulit yang membuat kita ingin menghindar. Ketika kita tahu bahwa jalan yang harus kita tempuh akan penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita cenderung mencari jalan pintas atau bahkan mundur. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan pada kehendak Allah adalah hal yang paling penting. Meskipun itu berarti kita harus melalui jalan yang sulit. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Yesus menegaskan bahwa perjalanannya ke Yerusalem adalah penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Hal ini menunjukkan kepada kita kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Tidak ada satu pun dari firman Allah yang tidak akan digenapi pada waktunya. Dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa bahwa janji-janji Tuhan belum terwujud. Kita mungkin telah lama menantikan jawaban doa, pemulihan dalam hubungan, atau terobosan dalam situasi sulit. Namun seperti halnya nubuatan para nabi tentang Mesias yang baru digenapi setelah berabad-abad, kita diingatkan bahwa waktu Allah berbeda dengan waktu kita. Allah selalu menepati janjinya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Yang ketiga, menghadapi ketidakpahaman dalam perjalanan iman. Dalam teks ini, meskipun Yesus telah berbicara dengan jelas, para murid tidak mampu memahami maksud perkataannya tersebut. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan iman akan ada masa-masa ketika kita tidak sepenuhnya memahami rencana Allah. Kita mungkin merasa bingung dengan situasi yang kita hadapi atau arah yang harus kita ambil. Para murid baru benar-benar memahami perkataan Yesus setelah kebangkitannya, ketika mereka melihat gambaran seutuhnya. Demikian juga dengan kita. Terkadang kita baru akan memahami maksud Allah setelah kita melewati sebuah proses. Pada saat itu, barulah kita bisa melihat ke belakang dan menyadari betapa indahnya rencana Allah dan bagaimana setiap bagian dari perjalanan kita memiliki tujuan yang penting. Keempat, visi yang lebih besar dari kenyamanan pribadi. Perjalanan Yesus ke Yerusalem menunjukkan bahwa dia memiliki visi yang jauh lebih besar daripada kenyamanan pribadinya.
Visi itu adalah keselamatan bagi umat manusia. Dia rela menanggalkan kenyamanan dan menerima penderitaan demi tercapainya tujuan yang lebih besar. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering kali terjebak dalam mengejar kenyamanan dan keamanan pribadi. Kita merancang hidup kita untuk menghindari kesulitan dan penderitaan. Namun, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang berkomitmen pada rencana Allah akan melibatkan pengorbanan dan melepaskan kenyamanan pribadi demi tujuan yang lebih besar. Sobat Kairos yang terkasih, penderitaan bukanlah akhir dari cerita. Kebangkitan dan kemenangan adalah tujuan akhirnya. Dalam kehidupan kita seringkali hanya fokus pada penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi. Kita lupa bahwa dalam rencana Allah, setiap kesulitan memiliki tujuan dan setiap penderitaan akan berakhir dalam kemenangan jika kita tetap setia. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas dari tantangan dan penderitaan. Namun Allah menjanjikan bahwa Allah akan menyertai kita dalam setiap penderitaan dan bahwa ada kemenangan yang menanti setelah masa-masa sulit itu. Sobat Kairos, demikian firman Tuhan yang memotivasi kita hari ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.